tanah sengketa, karena tanah itu dikatakan miliknya negara, banyaknya milik BUMN. Nah, jadi saya bilang kita menangani ini dengan prinsip keadilan. Ambil keputusan itu urutannya 4. 1, prinsip keadilan. 2, kepentingan publik. 3, data, akal sehat, ilmu. 4, undang-undang regulasi. Mohon maaf, kami gak dibalik urutannya. Karena begitu urutan nomor 1 undang-undang regulasi, banyak undang-undang dan regulasi kita yang tidak menggunakan data, yang tidak menggunakan ilmu, yang tidak berprinsip pada keadilan. Jadi balik nih urutannya. Nomor 1 keadilan dulu. Banyak tanah-tanah di Jakarta adalah tanah-tanah yang dikuasai atau milik BUMN. Jadi saya pernah kumpulkan Pak yang mengelola itu. Saya tanya, ini tanah BUMN itu belinya dari siapa? Belinya dari siapa? Enggak beli dari siapa-siapa. Di Jakarta itu dulunya tanah milik perusahaan Belanda. Dinasionalisasi, dicatat, pindah menjadi milik BUMN. Oke? Jadi kemudian pertanyaan saya, buat apa kita merdeka kalau tanahnya tidak bisa dipakai oleh rakyat kebanyakan? Ini pertanyaan sederhana. Buat apa kalau kita merdeka? Nah, jadi harus ada jalan keluar. Prinsip keadilan inilah yang kemudian membuat kita ada terobosan-terobosan yang mungkin tidak terasa nyaman di pemegang otoritas di pusat. Kenapa? Karena kita buat yang namanya IMB kolektif. 1 RT, 1 IMB untuk kampung-kampung yang tanahnya sengketa tapi warganya sudah di sana puluhan tahun. Dengan IMB kolektif itu apa yang terjadi? Dia bisa ngurus kredit, dia bisa dapat PLN, bisa dapat air bersih, dan dia bisa mendapatkan kesempatan untuk izin usaha dengan ada IMB. Jadi saya berikan sampaikan untuk sekalian, ketika prinsip itu dipegang, maka yang mengerjakan adalah seluruh struktur organisasi. Nah, hari ini kita menyaksikan bahwa banyak sekali kebijakan-kebijakan yang tujuannya baik, tetapi tidak secara serius memikirkan siapa dapat apa, berapa besar, kapan, di mana. Kita bangun jalan tol, baik bukan? Baik, kita perlu jalan tol jalan terus. Saya sudah sampaikan berapa kali, pertanyaannya siapa dapat apa, berapa besar, kapan, di mana dari jalan tol itu? Apakah rakyat kebanyakan ikut merasakan manfaatnya? Sebagai kita pengguna, iya. Tapi jalan tol itu sendiri? Karena itu saya sampaikan, bagaimana bila tanah-tanah yang digunakan untuk jalan tol dicatat sebagai penyertaan modal, sehingga sampai kapanpun mereka mendapatkan manfaat dari keuntungan di jalan tol itu. Contoh, jadi begitu dimasukkan unsur keadilan dalam kebijakan-kebijakan, bukan dibatalkan, tapi dibuat menjadi Jadi Bapak sekalian, nanti ketika mengkomunikasikan, saya titip, apa visi perubahan kita memasukkan keadilan di dalam penyusunan kebijakan. Kita punya dana yang cukup luas. Bapak sekalian, untuk desa saja kita itu alokasikan sekitar 70 sampai 75 triliun tiap tahun. Itu untuk desa-desa. Pertanyaannya, dana itu termanfaatkan untuk apa? Dan kita di pusat kecenderungannya mengatur semua tempat sama. Untuk apa? Memudahkan bagi kerja birokrasi. Sementara kebutuhan di tiap desa beda. Ke depan kita harus ubah. Setiap desa memiliki otoritas untuk bisa menggunakan sesuai dengan kebutuhan yang ada di desanya. Sehingga dana itu menjadi optimal. Nah, kecenderungan di Jakarta adalah simetris. Di semua tempat kebijakannya sama, memudahkan bagi kita, tapi tidak memudahkan bagi masyarakat. Jadi saya berharap Bapak Ibu sekalian, pesan tentang keadilan, pesan tentang kesesuaian, kesetaraan, sesuai kebutuhan, itu betul-betul menjadi pesan yang Bapak Ibu berkenan untuk gaungkan. Lalu Bapak Ibu sekalian, kita juga menyaksikan bahwa kita ada ketimpangan yang luar biasa. Di dunia ini selama 4 dekade kita melihat ketimpangan antar negara menipis.
tapi ketimpangan dalam negeri melebar. Indonesia hari ini masuk di dalam rombongan G20. Itu artinya kita salah satu negara 20 perekonomian terbesar. Kan kira-kira gini, kenapa sih kok ada G20? Ini kalau rapat di PBB 180 negara lebih, itu kalau rapat rumit sekali. Karena semuanya punya pendapat. Semua punya pendapat. Akhirnya susah ngaturnya. Terus yang punya perekonomian kumpul, udah gini, 85% perekonomian itu dikuasai 20 negara. 85% perekonomian dia itu ada di 20 negara. Udah, kita aja yang 85% ini rapat sendirian aja. Nggak usah rapat ngajak 180-an negara. Karena ekonominya kecil, pengaruhnya kecil, tapi rapatnya rame betul. Kira-kira begitulah sederhananya. Udah, yang 80% kumpul, terkumpullah ini 20 negara, namanya G20. Indonesia masuk dalam G20. Tetapi kita masuk 20 negara terbesar, lihat kondisinya. Tiongkok, India, Indonesia. Kota-kota besarnya maju setara dengan kota-kota besar negara industri, tapi kota besarnya dengan pedesaannya timpangnya luar biasa. Di Tiongkok dialami, di India dialami, di Indonesia juga dialami. PR kita bukan semata-mata membawa Indonesia lebih tinggi di dalam ranking dunia, tapi PR kita sesungguhnya adalah memastikan bahwa daerah-daerah memiliki kesetaraan dengan perkotaan. Kita ingin nanti Indonesia menjadi perekonomian nomor 5, nomor 4 di dunia, ingin, tapi jangan besarnya itu hanya di Jabodetabek. Kita ingin besarnya di seluruh Indonesia. Nah, ketimpangan ini hanya bisa diselesaikan jika ada arah kebijakan dari level nasional yang membuat semua mengejar target itu. Ketimpangan harus diselesaikan. Sulit rasanya kita tetap bersatu bila ketimpangan ini hadir. Jadi itu Bapak Ibu sekalian pesan yang kami harap bisa Bapak Ibu bantu untuk gaungkan.